di Ya, mana? selamat datang di diskusi Hakiki. Kali ini kami membahas tentang problematika tak berujung di tanah Papua. Seringkali kita mendengar banyak permasalahan-permasalahan di Papua, yaitu tentang ingin merdeka, Papua ingin merdeka, tindakan diskriminasi, kesejahteraan sosial, dan lain sebagainya. Nah, di sini kami ingin membahas tentang apa sih yang terjadi di Papua sebenarnya, dan kenapa sih Papua itu terus terjadi masalah terus tak pernah sampai ada ujungnya, mulai dari perusahaan sejarah, penegakan HAM, dan lain-lain. Mungkin itu saya dari aku, bisa dilanjutkan. Yuk, Isan. Terima kasih atas pembukaan dari Sobat Nasron selaku pemantik dan moderator pada diskusi kali ini. Jadi secara berurutan saya akan membahas terlebih dahulu sudut pandang saya selaku istilahnya pembicara lah kalau di diskusi-diskusi biasanya. Pembicara di sini juga ada Faje, Aspia, dan lain. Dan kita bertiga ini akan memberikan sudut pandang masing-masing tentang problematika yang tak berujung untuk orang asli Papua. Jadi sejarahnya dulu, secara sejarah, seperti yang pernah saya baca juga, untuk pembagian dari ketika wilayah bekas jajahan Belanda dan jajahan Portugis itu diberikan sebuah pilihan untuk jajahan Papua, bukan jajahan Papua, untuk jajahan Belanda itu menjadi berintegrasi menjadi satu wilayah. Untuk jajahan Portugis atau Portugal diberikan pilihan untuk referendum atau one man one vote lah istilahnya. Nah, setelah sejarah tersebut muncul adanya namanya Trikora dan di zaman Soekarno. Trikora ini bagaimana usaha dari Presiden Soekarno untuk merebut tanah Papua dari Belanda dengan adanya New York Agreement. Amerika menekan Belanda untuk menyerahkan Papua kepada Indonesia. Yang mana kita tahu dari situ muncul ada intervensi pada akhirnya ketika Soeharto naik ada intervensi yang masuk. Sejak 1967 Pak Soeharto menggeser dan mengambil tahta itu Bung Karno langsung menaikkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1967 tentang penanaman modal asing. Nah, itu sejarah awal kenapa PT Freeport bisa masuk di tanah Papua. Selanjutnya, setelah Pak Soeharto langsung mengambil tahtanya sebagai Presiden Republik Negara Indonesia, beliau langsung gencar untuk menekan secara militer ke tanah Papua, operasi khusus lah istilahnya, tapi dengan cara PPRA istilahnya, penentuan pendapat rakyat, yang seharusnya dapat dilakukan tahun 1967 atau 1968, tapi berdasarkan strategi supaya bagaimana caranya Papua dapat berintegrasi dengan Indonesia. Maka dari itu usaha tersebut diperpanjang lagi dengan cara dilaksanakan pada tahun 1969. Bagaimana cara mereka melakukan strategi tersebut? Dengan cara memberikan hadiah-hadiah khusus kepada kepala suku di tanah Papua yang diberikan hadiah tersebut yang akan mengambil alih, tapi mengambil tugas untuk memberikan suara apakah ingin merdeka atau berintegrasi di Indonesia. Seperti yang kita tahu, ada dua pendapat yang memberikan suara tersebut, ada 1026 atau 1022, yang
kata yang mewakili 800.000 jiwa, sekitar 800.000 jiwa yang ada di tanah Papua pada waktu itu. Nah, dari sini sudah kelihatan bagaimana ada tindakan permainan, bagaimana caranya pemerintah Indonesia agar Papua dapat jatuh dapat ke tangan Indonesia. Itu salah istilahnya. Titik awal atau perbuatan awal tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia kepada Papua dari PPRA tersebut. Selanjutnya, seiring berjalannya waktu ketika PPRA telah dilaksanakan, tetap masih ada tindakan-tindakan secara militer dari pemerintah Indonesia kepada Papua. Selanjutnya, setelah reformasi dilakukan pada tahun 1998, masyarakat Papua kembali menuntut kepada pemerintah Indonesia yang pemerintah sementara tersebut untuk meninjau kembali bagaimana PPRA yang dilaksanakan pada tahun 1969. Apakah memang benar-benar adil atau tidak adil sama sekali bagi mereka. Dari pemerintah pertama, setelah Soeharto ada Pak Habibie, beliau mulai melakukan tindakan-tindakan diplomasi untuk mencari jalan damai dengan Papua. Maka dari itu, pemerintah Indonesia ketika itu Pak Habibie selaku presidennya melakukan yang namanya referendum kepada Timur Leste atau dulu disebut Timor Timur. Dan mereka memilih untuk merdeka. Selanjutnya, ketika Pak Habibie pun dilengsarkan, Pak Gus Dur atau Abdurrahman Wahid masih selaras tujuannya dengan Pak Habibie untuk melanjutkan kembali perjuangan Pak Habibie untuk melakukan tindakan diplomasi kepada Papua untuk mencari jalan damai. Maka dari itu pada tahun 2001 dengan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus Papua, disitulah titik awal bagaimana caranya pemerintah pada zaman Pak Gus Dur untuk mencari jalan damai dengan Papua. Di dalam undang-undang tersebut pun dijelaskan bahwa bendera bintang kejora bukanlah bendera separatis atau meminta kemerdekaan atau meminta kebebasan, tapi adalah bendera lambang kebudayaan sebagai sebuah lambang untuk meningkatkan semangat dan lain-lain bagi mereka. Tetapi dengan kebijakan tersebut pun lawan politik Pak Gus Dur pun banyak yang tidak setuju. Bahkan wakil presiden beliau, Ibu Megawati, tidak setuju dengan apa yang dikeluarkan atau apa yang diyakini oleh Pak Gus Dur tersebut. Juga selaras dengan Ketua DPR yang pada saat itu menjabat. Dan selanjutnya, semenjak berjalannya waktu, muncul kembali, menguat kembali pada tahun lalu 2019. Di situ terjadi sebuah persekusi, saya istilahkan, dan perbuatan diskriminasi ormas yang sayang sekali melibatkan aparat penegak hukum karena mereka berdalil ada pembakaran atau saya lupa apa yang dilakukan, tapi yang dituduh adalah membakar atau merobek bendera merah putih yang sebagaimana kita tahu ternyata tidak terbukti. Sampai pada tahun 2020 sekarang muncul lagi istilahnya ramai kembali permasalahan Papua ini ketika ada terjadi tindakan rasisme di luar negeri dengan tagar Black Lives Matter sampai yang sangat relevan dengan kejadian di Papua sekarang, yaitu dengan tagar Papuan Lives Matter. Mungkin itu saja dulu sejarahnya, mungkin yang lain saya sudah terlalu panjang saya kira berbicara.
Mungkin yang lain dulu, nanti saya bisa jelaskan lebih lanjut nanti. Ya, terima kasih Isan. Tadi menarik tuh kata Sobat Isan maupun dari apa konferensi meja bundar, Malino itu pun dari dulu sudah terjadinya diskriminasi. Itu adalah hak politik orang Papua itu diberangus. Yaitu kita tahu Belanda dan Indonesia membuat suatu musyawarah tapi tidak melibatkan orang Papua. Dan PPRA tersebut tadi yang zamannya Pak Soeharto tadi, itu pun tadi kata Sobat Isan tadi yang memilih 1026 tadi kan. Padahal kalau kita lihat masyarakat Papua itu dari 8.000 jiwa di Papua kan. Dan yang telah aku baca di literasi sekalinya yang memilih itu adalah Dewan Musyawarah Papua, itu adalah panitia-panitia yang ya pro Pak Soeharto. Nah, itu menarik tuh nanti kita bahas ya. Mungkin kita bisa lanjut ke Sobat Aspia. Yuk, tentang gambaran umumnya pada Papua. Oke, Sobat Nasron. Ini sebelumnya jelas Mas Marco? Jelas. Terdiam nah. Jelas. Siap, jelas. Jelas lah. Soalnya gambar rebuhan kan penting suara jelas. Oke. Kan semuanya. Oke, terima kasih Sobat Nasron. Jadi gambaran umum mengenai permasalahan di Papua lah. Jadi aku jujur aja, pada dulu lah awamnya yang terjadi di Papua itu cuma terjadi itu rasisme aja lah. Dan setelah aku baca-baca dan teliti, ternyata ada banyak diskriminasi yang dilakukan oleh negara yang belum diselesaikan hingga sekarang. Contohnya sejarahnya lah, pada sejarah dari Papua sendiri. Pada 1 Desember 1961, itu merupakan manifesto kemerdekaan Papua yang diberikan oleh Belanda. Yang mana persiapan kemerdekaannya itu secara penuhnya itu pada tahun 1971. Menurut yang aku bacalah, menurut katanya alasan Belanda untuk memberikan kemerdekaan tersebut karena itu merupakan langkah kebaikan, sifat kebaikan mereka lah terakhir kalinya dikarenakan masa kolonialisme dunia berakhir. Terus pada tahun 19 Desember 1961, 2 minggu setelah manifesto yang diberikan oleh Belanda itu diberikan, Indonesia melakukan invasi militer pertama ke Papua, di Papua melalui Tripora. Jadi aku membaca di sana lah pendapat di sana lah. Menurut buku-buku pelajaran mengatakan bahwa Bapak Soekarno, Bapak Soeharto merupakan pahlawan yang telah membebaskan Irian Barat pada saat itu. Namun nyatanya bagi masyarakat Papua di sana itu merupakan awal penjajahan yang dilakukan oleh Indonesia. Terus pada tahun 1962 pasukan Indonesia itu saat itu kalah. Jadi lalu Indonesia meminta bantuan ke Rusia. Pada saat itu masih terjadinya perang dingin lah antara Rusia dengan Amerika. Jadi dikarenakan Amerika takut Rusia menjalar ke Asia Tenggara, jadi Amerika tuh meminta kepada sekutunya Belanda untuk mengalah lah, membebaskan Papua tersebut lagi. Maka pada saat itulah dibuatlah New York Agreement seperti kata Sobat Isan tadi loh. Bahkan New York Agreement ini ditujukan untuk menyelamatkan para pihak lah yang agar tidak kehilangan muka pada saat itu. Bahkan pada saat pembahasan New York Agreement, yang referendum tersebut sebagai jalan tengah loh, pada saat itu tidak ada orang asli Papua sendiri tidak ada dilibatkan saat pembahasan tersebut. Terus pada tahun 1967, itu saat kontrak karya dengan Freeport ditandatangani. Bahkan saat itu Papua bahkan belum terintegrasi ke Indonesia pada saat itu. Bahkan saat penandatangan kontrak karya tersebut, orang asli Papua sendiri tidak ada dilibatkan
Tidak ada kayak dikonsultasikan secara sama sekali pada saat itu. Mungkin itu Bang gambaran umumnya dari aku. Bagaimana diskriminasi yang terjadi pada masyarakat Papua pada masa itulah. Mungkin itu aja dari aku, Sobat Nasrul. Ya, baik. Tadi Sobat Aspria telah memberikan paparan-paparan gambaran umum tentang masalah Papua. Ya memang tuh tentang apa tadi masalah New York Agreement itu sekali lagi tidak mengikut sertakan masyarakat Papua, dan ada tuh di dalam New York Agreement itu ada 3, yaitu pertama ada menyerahkan pemerintahan Papua itu kepada Indonesia, diserahkan oleh lembaga PBB, yang sementara itu ada lembaga UNT, dan yang kedua itu adalah penentuan nasib sendiri. Yang ketiganya itu tentang tata hukum yang berlaku di Irian Barat. Nah, tapi yang penentuan nasib sendiri itu dijalankan oleh Soeharto, yaitu PPR tadi, penentuan pendapat rakyat tadi. Oke, itu tadi dari Aspia, dan kita lanjut gambaran umum selanjutnya dari saudara kita Muhammad Fajriansyah. Yuk, silakan. Oke, saudara Nasron. Kalau Siap. gambaran umum dari aku aja lah, anggap kesimpulannya aja dah. Soalnya yang kita tahu lah bahwa Papua ini memang banyak kasus-kasus di sana, tapi pemerintah kita sendiri kada mengakui kebenarannya kayak itu nah. Kalau menurut aku sih kesimpulannya sih kayaknya aja bahwa pemerintah tuh nalo dalam beberapa tahun ini tuh pemerintah ini lebih fokus pada pembangunan ekonomi, pelayanan sosial, tapi apa yang dilakukan pemerintah itu tidak efektif dalam menuntaskan masalah-masalah yang ada di Papua yang sudah terjadi puluhan tahun gitu nah. Sedangkan kemarahan dan ketidaksukaan orang Papua ini kan ingat dari masa lalunya tuh nah. Habis itu perhatian pemerintah yang kurang, tidak ada tindakan yang serius dari pemerintah, misalnya tidak mengakui kebenaran bahwa di sana tuh ada pelanggaran HAM. Terus harusnya kalau memang ada pelanggaran HAM itu kenapa ada dihukum para pelakunya gitu nah. Kan ada tuh kayak diskriminasi, rasisme dan lain-lain. Habis itu pemerintah seharusnya tuh lebih kayak melakukan pencegahan supaya jangan terulang kayak itu nah pelanggaran dan masalah-masalah yang ada di sana. Habis itu intinya sih Indonesia ini merdeka sudah puluhan tahun, tapi kalau dari masalah-masalah yang ada ini Papua tuh seakan-akan belum merdeka kayak itu nah. Mereka belum mendapatkan hak seutuhnya sebagai bagian dari Indonesia. Siap. Itu memang kalau tadi dibilang Sobat Paje itu luka batin itu memang sangat pedih, itu kalau teringat kan. Kalau kita lihat dari Presiden Soekarno, Soeharto, Habibie, Pak Habibie, Gus Dur, dan Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Jokowi, sampai sekarang pun masih terjadi gerakan Papua itu ingin merdeka. Apa sih penyebab yang ingin merdeka itu? Yang dimana kalau misalnya di pemerintahan Soekarno, waktunya Trikomando itu dicetuskan oleh Soekarno, tetapi pihak-pihak Papua tulisan bahwa Papua itu merdeka dalam pergerakan politiknya. Maka semua itu mulai dari partai politik Papua sampai organisasi Papua itu dibubarkan lewat undang-undang. Dan yang kita lihat lagi di sejarahnya Pak Soeharto itu sama sekali dibungkam, sama tidak boleh macam-macam. Dibungkam, tidak boleh macam-macam. Bila ada yang melawan, ya kita tahu sendiri didor. Hanya di rezimnya Pak Habibie itu 100 orang tokoh adat itu 100 orang tokoh adat itu pergi menemui Presiden
untuk mendeklarasikan bahwa kami tanah Papua ini ingin merdeka, tetapi ya sekali lagi ditolak. Hanya Gus Dur lah yang memperhatikan dengan memberikan mereka musyawarah konferensi bagi orang Papua, memberikan dana 1,7 triliun, memberikan nama gantinya dari Irian Barat menjadi Papua. Nah, itulah hanya sedikitlah Gus Dur memberikan hegemoni untuk persahabatan antara Indonesia dan Papua lah. Kalau misalnya Bu Megawati politiknya itu adalah untuk menyelesaikan permasalahan ini, itu dia mengeluarkan OTSUS, otonomi khusus, Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001. Kalau di Pak SBY itu menggunakan itu menggunakan jalan musyawarah, tetapi kalau kita lihat sendiri banyak juga pendekatan militer, maupun Jokowi pun juga ada pendekatan militer, karena yang setelah aku baca kan Bapak Jokowi ini kan di Papua kan lagi diperhatikan itu membuat bangunan-bangunan infrastruktur, tapi di sana masyarakat adat menolak, maka dari itu kan terjadi kericuan, lalu dimasukkan lagi operasi militer. Apa sih penyebab yang ingin kupertanyakan? Apa sih penyebabnya orang Papua ini ingin merdeka? Apakah kurang diperhatikan atau mereka sanggup untuk merdeka sendiri? Itu dulu kupertanyakan. Siapa yang mau jawab nih? Sobat mana nih? Ya yang bersedia aja. Aku malas nunjuk. Baik. Saya akan memberikan pendapat. Apa tadi pertanyaannya? Tolong diulang sedikit. Nah, pertanyaannya nih, dari dulu ke dulu, Papua ini ingin merdeka maupun dari rezim presiden pertama sampai saat ini. Apa sih yang membuat mereka ingin merdeka? Itu sih yang lebih jelasnya. Oke, lanjut. Oke, terima kasih atas pengulangan pertanyaan dari Saudara Nasron. Jadi, berkenaan dengan pertanyaan tersebut, mengapa dari orang asli Papua ingin memerdekakan diri mereka terus-menerus dari zaman dulu sampai zaman sekarang? Seperti yang saya juga baca waktu di Tirto ID, OPM, Operasi Papua Merdeka, sudah berdiri sejak 1962. Ada beberapa versi, ada 1962, 63, 64 sampai 65. Tapi tidak tahu pasti dan yang konkretnya seperti apa. Jadi memang dari dulu mereka ingin untuk merdeka. Karena menurut saya pribadi aja nih ya, kalau yang sekarang-sekarang pasti kita tahu kenapa dari Papua ingin merdeka, karena perlakuan dari pemerintah, karena perlakuan dari masyarakat yang lain yang sangat tidak manusiawi. Karena kalau menurut saya dari dulu mereka sudah sangat solid secara wilayah, secara istilahnya secara sosial dan secara wilayah. Lebih baik mereka mendirikan negara sendiri gitu. Begitu menurut saya. Jadi untuk alasan selanjutnya yang sangat konkret dan konkret, karena yang jadi permasalahan adalah bukan hanya dari ada dua faktor sebenarnya, dari pemerintah dan dari masyarakat itu sendiri. Karena sebagaimana yang kita tahu, kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sangat berpengaruh dari stigma seseorang atau paradigma yang berubah menjadi stigma terhadap sesuatu objek. Jadi ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk melakukan pendekatan secara militer, otomatis orang awam, orang yang tidak mengerti tentang Papua di sana seperti apa, akan berpendapat bahwa oh mereka di sana memang jahat. Karena sebelum saya masuk Fakultas Hukum pun, ketika waktu di SMK, kan lagi heboh-hebohnya tentang OPM. Saya baru pertama mendengar OPM itu waktu SMK kelas 1, 2 lah, kelas 1 atau 2 SMK. Saya melihat bagaimana di sana ketika TNI melakukan istilahnya tembak-tembakan dengan orang Papua, secara tidak langsung saya langsung terdoktrin bahwa memang jahat si OPM tersebut. Tapi
ketika saya masuk dari Fakultas Hukum, berbagai macam sudut pandang saya ketahui dan saya baca sejarah. Kenapa begitu? Ternyata dari pemerintah sendiri pun melakukan ini agar yang mereka inginkan yaitu tanah Papua secara geografis tetap menyatu dengan Indonesia, berintegrasi dengan Indonesia secara geografis. Tapi secara sosial, perlakuan dari pemerintah itu sendiri yang berakibat kepada masyarakat selaku pelaksana atau selaku pelaksana undang-undang menerima stigmatisasi tersebut dan memperlakukan orang Papua secara tidak layak. Maka dari itu, sebagai dasar-dasar yang sangat kuat menurut saya, kenapa dari pemerintah kenapa Papua ingin merdeka. Begitu menurut saya. Terima kasih, Saudara Nasr. Oke, memang kalau luka batin itu memang sekali lagi tidak mudah untuk disembuhkan. Oke, kita lanjut kepada siapa yang mau nih? Ayo atas pertanyaannya. Kita beri kepada Saudara Paje untuk menjawab tentang pertanyaan tadi. Oke. Pertanyaannya tadi kenapa masyarakat Papua tuh selalu minta merdeka? Kalau menurut aku, ya karena dari pemerintahnya juga, mungkin karena ada kepentingan politik gitu, pemerintah ini seakan-akan ingin menjadikan Papua ini sebagai bagian dari Indonesia. Tetapi ya itu tadi dari Papua sendiri ini kadang mendapatkan hak-haknya sebagai warga masyarakat Indonesia, apalagi kan ini merasa sumber daya alam yang ada di Papua itu kan yang sangat melimpah di Indonesia. Sedangkan ini itu kadang merasakan manfaat atau keuntungan dari sumber daya alamnya seorang. Ya wajar aja kayak itu kalau ini tuh minta merdeka. Oke, benar tadi kata Pak Ji itu. Kenapa masyarakat Papua ingin merdeka? Ya karena melihat kita sumber daya alamnya itu penuh yang kaya, yang luas, dan subur, dan negara ini mengeruk semua sumber daya alam itu, tetapi hanya sedikit, walaupun di otonomi khusus katanya tentang pertambangan emas 80%, pertambangan semen 80%, atau pajak selain sebagainya. Tetapi kalau kita lihat masih belum ada kesejahteraan di tanah Papua. Nah, itu tadi kurasa kira-kira dari Paje. Oke, kita lanjut dari Sobat Aspia. Silakan kau jawab. Apa pertanyaannya? Bisa udah ulang? Pertanyaannya saya ulangi kembali. Kenapa sih dari zamannya Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, dan Susilo Bambang Yudhoyono sampai Presiden Jokowi, kenapa sih Papua itu selalu ingin meminta merdeka? Kira-kira itu, Sobat Aspia. Oke. Apa sih yang menjadi faktor? Terima kasih, Sobat Nasron. Ya. Oke. Jadi sebelum aku menyampaikan alasan dari Papua sendiri, aku ingin curhat lah. Jadi seperti kata Isan tadi lah, jujur awalnya aku mengira bahwa alasan Papua ingin merdeka itu dikarenakan sikap rasisme oleh masyarakat Indonesia sendiri kepada masyarakat Papua, dan gerakan-gerakan Papua Merdeka sendiri itu kukira dikarenakan disinyalir atau dikendalikan oleh negara luar lah. Namun nyatanya setelah aku masuk kuliah ini aku baca-baca karena penasaran, dan ternyata banyak luka-luka batin yang terjadi oleh masyarakat Papua. Jadi untuk alasan Papua sendiri ingin merdeka ini alasan menurut versi pemerintah sendiri katanya alasan menyebabkan Papua ingin berpisah itu karena faktor kesejahteraan lah, yang mana kesejahteraan masyarakat Papua di sana itu kurang sehingga muncul keinginan Papua untuk merdeka. Namun nyatanya setelah aku baca lagi ternyata hal tersebut
dibantah sendiri oleh masyarakat Papua di sana. Terus alasan Papua ingin memisahkan diri ke Indonesia itulah menurut LIPI. Jadi aku karwani berargumen alasanku. Jadi aku berdasarkan LIPI lah. Jadi pertama itu karena masa sejarah dan status politik integrasi Papua ke Indonesia lah. Jadi yang mana pada saat itu orang Papua masih belum merasa bahwa proses integrasi ke dalam Indonesia itu benar. Terus yang kedua, masalah operasi militer yang terjadi karena konflik mengenai proses integrasi tersebut lah belum terselesaikan hingga sekarang. Yang mana operasi militer yang berlangsung sejak tahun 1965 hingga saat ini membuat masyarakat Papua memiliki catatan panjang mengenai kekerasan yang dilakukan oleh negara kepada mereka, pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi di sana. Itu malah membuat masyarakat Papua semakin sakit hati terhadap Indonesia. Luka lama tersebut terus mereka pendam dan selalu mereka sosialisasikan pada masyarakat yang lain lah. Hal itu juga menyebabkan fenomena generasi muda yang lebih menyebabkan generasi muda Papua di sana lebih radikal lah. Dapat dipahami karena negara sendiri belum menyelesaikan pelanggaran HAM yang belum dipertanggungjawabkan pelanggaran HAM di sana. Terus yang ketiga, karena dua hal tersebut membuat masyarakat Papua sendiri berstigma bahwa mereka itu sebagai orang yang oleh kesehatan yang buruk. Terus masyarakat Papua merasa semakin terdiskriminasi oleh proses modernisasi. Terus yang keempat lah, itu karena kegagalan pembangunan Papua, yang mana tolak ukurnya itu sendiri itu sangat sederhana, yaitu pendidikan, kesehatan, dan ekonomi rakyat. Yang mana kenyataannya di Papua sana itu mudah sekali kita menemukan sekolah yang tidak berjalan, proses belajar mengajarnya dikarenakan gurunya tidak ada lah, dan juga bahkan puskesmas yang kosong karena tidak ada tenaga medis dan bahan obat-obatan. Mungkin itu aja alasan Papua sendiri ingin merdeka lah. Yang kedua, aku menyarankan agar langsunglah sampaikan cara penyelesaiannya. Jadi menurutku sendirilah untuk cara menyelesaikannya itu harus melakukan dialog antara pemerintah dengan masyarakat Papua di sana secara langsung, bukan melalui tokoh-tokoh di sana. Karena yang merasakan luka-luka batin di sana itu masyarakat sana, bukan pemerintah juga. Pemerintah cuma mewakilkan suara, yang merasakan secara langsung itu masyarakat. Dan juga untuk menyelesaikan permasalahan di sana itulah, salah satu untuk penyelesaian permasalahan di sana itu yaitu pemenuhan hak atas penentuan nasib sendiri. Jadi yang mana itu pemenuhan hak tersebut dibagi jadi dua sendiri, yaitu hak internal dan eksternal. Yang mana hak eksternal itu menyelesaikan akar konflik yang terjadi di masyarakat Papua sana. Yang mana untuk menyelesaikan itu dapat kita lakukan secara dialog. Salah satunya karena akar konflik yang terjadi di sana itu belum terselesaikan hingga sekarang. Diskriminasi, pelanggaran HAM yang dari dulu hingga sekarang belum terselesaikan lah. Terus hak internal, yang internalnya yaitu karena banyak masyarakat adat Papua di sana itu tidak berdaya untuk mengikuti kemajuan zaman. Masih banyak masyarakat di sana ingin meneruskan adat-adat di sana, tidak ingin ikut modernisasi. Jadi jangan terlalu dipaksakan lah untuk melakukan hal mengikuti modernisasi. Mungkin itu aja dari aku. Oke, itu mungkin terlalu panjang atau tidak pas. Ya, itu tadi jawaban dari Sobat Asia yang menyatakan bahwa yang terjadinya kenapa Papua ingin merdeka yaitu tentang kecacatan di dalam pelurusan sejarah. Padahal kita tahu sendiri dalam Undang-Undang Otonomi Khusus bagi Papua yaitu Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 mengamanatkan di pasal 45 atau 40 dan 46 itu dibuatnya KKR yaitu tentang pelurusan sejarah dan perwakilan Komnas HAM dan Pengadilan HAM itu sendiri untuk benar-benar di Papua ini akan diselesaikan tentang pelanggaran-pelanggaran HAM, pelurusan sejarah.
yang tadi yang kata Aspia tadi tentang belum siapnya modernisasi, yang kita tahu di era pemerintahan sekarang ini pemerintah lagi asik-asiknya ke sana untuk membangun infrastruktur. Tetapi kita tidak tahu motifnya, apakah yang aku lihat sendiri di dalam video dokumenter yang dimana video tersebut adanya pembuatan padi 1 juta hektar, lumbung pangan. Kan kita tahu sendiri masyarakat Papua dia perlunya sagu bukan padi. Ya, itu pun kita lihat sendiri bahwa yang mengurus tanaman padi tersebut pun di Papua, melainkan perusahaan. Kita lanjut lagi dalam pertanyaan. Pertanyaannya dekat-dekat saja. Yang ditanyakan, berhakkah Papua ini merdeka? Nah, itu pertanyaanku tadi. Berhak atau tidak Papua ini merdeka? Baik, saya menjawab ya terlebih dahulu ya. Ya, Sebelum saya menjawab pertanyaan utama dari Saudara Nasron, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu pertanyaan yang sebelumnya, tapi saya lebih elaborasi dari sudut pandang saya. Karena ketika Aspia berbicara, saya teringat lagi apa yang harus saya bicarakan. Ada yang kurang. Jadi yang siap. perlu ditambahkan, menurut saya, ketika negara bukan. Kenapa dari Papua itu ingin merdeka? Jika kita lihat dari sudut pandang negara pun, baik negara Indonesia atau negara luar, ketika dengan isu Papua merdeka ini, pemerintah harus lebih berhati-hati. Jika memang, kalau memang ingin sumber daya alam mereka di sana, jikalau memang pemerintah ingin kekayaan alam dari Papua, seharusnya, kasarnya ya, kalau menurut saya, seharusnya dari pemerintah melakukan sebuah strategi atau memang memperlakukan secara manusiawi orang Papua. Karena sebagaimana yang kita tahu, isu Papua Merdeka ini mungkin saja ada intervensi dari negara lain. Kita tidak bisa memungkiri, tapi apabila negara Indonesia memperlakukan Papua seperti ini, malah mempermudah negara lain untuk mengambil Papua atau mengintervensi untuk menjalankan Papua merdeka. Seharusnya pemerintah sendiri jangan hanya melakukan tindakan secara pendekatan militer, tapi pendekatan secara sosial, memperlakukan Papua sebagaimana mestinya, tidak hanya dengan cara slogan atau sponsor atau baliho-baliho. Papua adalah kita, Indonesia. Indonesia adalah Papua, Papua adalah Indonesia. Tidak cukup dengan itu. Karena dengan hanya ucapan-ucapan seperti itu hanya sebuah omong kosong, bullshit yang hanya sebagai titik atau bukti bahwa pemerintah Indonesia kurang ide bagaimana caranya memperlakukan Papua. Ketika ada masalah, melakukan kekerasan, melakukan pendekatan secara militer. Tidak ada pendekatan secara yang lebih manusiawi, secara sosial. Malah seperti memang kalau kita berpendapat lebih liar lagi, malah seperti ingin menyiksa dan membuat Papua ini merdeka pada saat nantinya. Kita dihabiskan aja dulu, bahasa Banjar pulang. Habiskan saja dulu kekayaan alam di sana, baru nanti merdeka dengan sendirinya. Ketika PT Freeport itu sudah habis mengeruk semua, baru dimerdekakan. Mungkin itu pemikiran liar. Berlanjut ke pertanyaan Saudara Nasron tadi, mampukah Papua merdeka atau sanggup atau layakkah? Menurut saya pribadi, dengan apa yang telah mereka dapatkan, apa yang telah mereka alami, kalau secara subjektif dari saya, ya
Saya pikir itu mampu dan layak. Kenapa begitu? Ketika orang asli dari sana sendiri yang berbicara dan mereka sendiri yang paham bagaimana keadaan di sana, kita sebagai masyarakat Indonesia hanya berpendapat, hanya berargumentasi, beropini apa hal-hal yang terbaik untuk Indonesia, untuk Papua ke depan. Menurut subjektif saya mampu. Tapi kalau secara objektif, bagaimana kita melihat dari sisi pemerintah dan Papua sendiri, mungkin langkah yang harus diambil terlebih dahulu, seperti yang disebutkan oleh Saudara Asbia tadi, harus ada terlebih dahulu dialog dulu. Dialog secara benar-benar, bukan hanya dari elit-elit politik, yang sebagai perwakilan dari pemerintah sendiri. Kita tidak memandang ras, kita tidak memandang warna kulit, tapi kita memandang secara manusia. Bagaimana kita sesama warga negara Indonesia melakukan atau mencari jalan terbaik untuk orang Papua, bukan hanya tanahnya saja bukan hanya secara geografis saja Papua menyatu dengan Indonesia, tapi secara sosial, secara perlakuan, tidak ada tindakan rasisme dan lain-lain. Mungkin itu dulu jawaban dari saya. Terima kasih, Saudara Nasron Aziz Delimunte. Oke, Saudara Ihsan. Tadi ingin menambahkan sedikit ingin sedikit pikiran liar atau jangan-jangan kalau misalnya Papua merdeka, PT Freeport bingung, aku nih berjanji dengan siapa nih? Indonesia. Mungkin saya sangat berdapat juga. Secara perjanjian akan sangat camuh. Kalau bahasa Banjarnya. Camuh jadi ya. Kalau bahasa Banjarnya. Oke, itu tadi dari Sobat Ihsan, paparannya tentang menjawab pertanyaan sanggup atau tidak Papua Merdeka. Oke, kita lanjut kepada Sobat Aspia. Yuk, dimulai dijawab dengan mantap. Oke, terima kasih Sobat Nasron. Jadi pertanyaan Sobat Nasron tadi, pantaskah Papua merdeka? Itu aja lah. Iya. Aaron? Itu? Iya. Iya, Sobat Aspia. Jadi tanya aja lagi masih. Iya. Ngelek. Baik. Mungkin ku perbaikilah sedikit kata-katanya. Mungkin bukan pantas, namun siapkah Papua untuk merdeka? Dikarenakan kalau pantaskah untuk merdeka, setiap makhluk itu pantas merdeka. Kita sendiri pantas merdeka. Masyarakat Papua sendiri pantas untuk merdeka. Kita merdeka untuk menentukan nasib kita sendiri. Izin mengklarifikasi, ujar Nasrun kan sanggup, lain pantas. Oh, sanggup kah? Ya udah kan. Main tanya kembali tadi lo pantas kah tadi? Ikem bertakut tadi sanggup kada Ikem? Main tadi tanya kembali bro, sanggup kah Papua merdeka jadi pertanyaannya? Main aku tanya kembali apakah ya, aku salah? Lanjut Pi. Lanjut. Jadi apa yang untuk ya. Lanjut yang tadi lah. Lanjut aja. Ya. Jadi setiap makhluk itu pantas untuk merdeka. Pantas untuk merdeka. Kita pantas dan memiliki hak untuk merdeka, untuk menentukan nasib sendiri. Kita berhak untuk makan. Kita berhak untuk sekolah. Dan masyarakat situ pun berhak untuk melakukan hal tersebut. Asalkan tidak bertentangan dengan hukum. Namun apakah Papua sendiri siap untuk merdeka? Karena apabila itu mereka merdeka, memisahkan diri dari Indonesia, apakah mereka sanggup untuk mengolahnya? Mungkin secara sumber dayanya mereka sanggup. Mereka akan kaya dengan sumber daya alamnya. Tapi apakah mereka sanggup untuk mengolahnya tersebut? Apakah sanggup bersaing secara politik ke luar negeri? Terus juga, apakah mungkin dapat menjamin bahwa mereka itu ingin merdeka bukan dikarenakan dipengaruhi oleh negara luar atau tidak? Dikarenakan apabila mereka membebaskan diri dari Indonesia, namun nyatanya lah, pada akhirnya mereka itu dikendalikan, bukan kayak dihasut lah, oleh negara tetangga untuk mengeluarkan dari Indonesia. Dan ternyata lagi bahwa negara tersebut kembali lagi menjajah Papua. Bukankah kembali keluar dari kandang singa malah masuk kandang macan? Jadi menurutku, apakah dia siap atau tidak, kita kembali lagi. Apakah mereka berani untuk
merdeka sendiri. Apa ya lupanya? Intinya itulah. Ya, terima kasih. Ya oke, dari paparan Sobat Aspia tadi mengatakan bila sanggup orang sanggup untuk mereka. Tetapi dalam rekomendasi New York Agreement yang disebutkan tadi tiga, yaitu adalah penentuan nasib sendiri, tetapi pemerintahan Indonesia menjelmakan dari PPRA itu membuat orang-orang Papua untuk memilih penentuan nasib sendiri itu adalah dibentuk panitia khusus, yaitu kan adanya 8.000 masyarakat Papua, tapi yang milih hanya 1.000. Nah, itu kita bisa nanti menjadikan persoalan nanti. Oke, yang tadi kata Aspia tadi, apabila dia nyatanya merdeka, sedikit nambahin. Daripada membuat Oke, Papua merdeka, Aspia. Ya. Nambahin. Daripada membuat Papua merdeka, lebih baik memerdekakan hak-hak mereka, mengembalikan hak-hak mereka daripada membebaskan diri ke NKRI lah. Karena NKRI Papua itu merupakan NKRI sendiri itu merupakan Papua. Terima kasih. Oke, tadi melanjutkan sedikit apa yang katanya Sobat Aspia, yang kalau misalnya Papua itu merdeka, malah bisa nanti dia merdeka dipengaruhi oleh negara lain yang itu kata Aspia tadi masuk kandang macan. Tetapi selama ini Papua masuk kandang singa. kalau dari aku, karena dari sejarahnya sampai sekarang yaitu masih luka yang menyebabkan Papua ingin merdeka. Oke, kita lanjut. Lanjut pertanyaan untuk kita berikan kepada saudara Muhammad Fajriansyah untuk menjawab. Oke, silakan. Oke, pertanyaannya tadi lo, sanggupkah Papua merdeka? Sebelum pertanyaan itu tuh lo, sanggupkah Papua merdeka? Tapi kita harus pertanyakan dulu tuh, kenapa Papua tuh hendak merdeka? Kalau dilihat Papua ini kan banyak masalah segala macam, jadi wajar aja kalau ini tuh hendak memerdekakan sendiri. Kalau dibilang sanggupkah atau keadaannya merdeka tuh, kalau dari segi sumber daya alam mungkin mereka mampu aja, sanggup aja. Dari sumber daya manusia mungkin memang belum memadai lah, tapi kan semua negara yang awalnya berdiri juga pasti seperti itu juga. Harusnya Indonesia ini introspeksi gitu, kenapa Papua ini hendak memerdekakan dirinya sendiri gitu. Harusnya pemerintah ini lebih peka lah masalah ini. Jangan sampai Papua ini lepas dari Indonesia, apalagi seperti yang kita tahu nih, sumber daya alam Papua ini kan sangat menguntungkan bagi Indonesia sendiri. Tapi kasihan gitu, warga masyarakat di sana malah mereka tuh ditindas, didiskriminasi, diperlakukan rasisme dan lain-lain. Menurutku itu aja sih. Harusnya pemerintah Indonesia tuh lebih memperhatikan lah. Kenapa jadi ada pertanyaan? Harusnya pemerintah Indonesia tuh lebih peka aja gitu, segeralah menangani masalah-masalah yang ada di Papua supaya jangan sampai lebih buruk, apalagi sampai Papua merdeka. Ya, kayak itu aja aku ngebacotnya. Oke, terima kasih. Oke, benar tadi kata Saudara Paji mengatakan bahwa Indonesia harus introspeksi sendiri. Kenapa sih Papua ini ingin merdeka apakah sanggup Papua mereka? Benar, pemerintahan Indonesia harus maunya melakukan dia melalui Papua, dan pemerintahan pusat bisa oleh masyarakat ada di sana. Apa sih masyarakat Papua di sana? Oke, kita lanjut pada pertanyaan terakhir, yang dimana yang kita lihat dimana
setiap orang Papua melakukan aksi-aksi demo-demo di tanah Papua, apabila ada menyangkut tentang pemerintahan atau untuk merdeka, kenapa selalu disebut makar? Nah, apa sih sebenarnya makar itu, dan kenapa sih selalu dituduh makar? Nah, mungkin itu kira-kira pertanyaan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya, Saudara Nasron. Jadi kembali lagi, kita mengingat kembali dulu kejadian pada tahun 2019 di daerah Surabaya. Terjadi kisruh atau kejadian antara ormas melawan orang asli Papua yang sayang sekali melibatkan aparat penegak hukum. Di dalam video yang tersebar, kita bisa lihat bahwa aparat penegak hukum dan ormas meneriaki orang asli Papua dengan sebutan monyet. Seakan-akan mereka bukanlah bagian dari warga negara Indonesia, bukan seorang manusia. Kalau secara kasar bukan manusia lah, dengan sebutan monyet segala macam dan lain-lain. Nah, dari kejadian tersebut memicu sebuah demo besar-besaran di daerah Papua Barat, Provinsi Papua Barat, yang sebenarnya demo tersebut sebagai penyampaian aspirasi anti rasisme. Di sebuah video yang tersebar juga menyebutkan bahwa kami bukan monyet. Kami adalah manusia, kami bagian warga negara Indonesia. Dan dari kejadian tersebut, pada awal tahun 2020, seperti yang kita tahu, bulan lalu atau saya lupa kapan munculnya, kapan 7 tapol yang ditahan, yang diadili di Balikpapan, yang padahal secara kewenangan relatif itu sebenarnya kewenangan dari Papua, tapi dipindahkan ke Balikpapan dengan alasan keamanan. Menurut saya itu tidak sangat relevan sekali, karena memangnya di Papua tidak amankah? Itu menurut saya alasan tersebut malah semakin mengindikasikan diskriminasi dan rasisme. Sudah ditahan, dengan alasan tersebut malah meningkatkan lagi bahwa tindakan diskriminasi dan rasisme tetap terjadi di Papua. Dan masih akan terus terjadi, saya kira. Nah, dari itu dituntut dengan alasan makar. Dengan alasan makar karena membawa bendera bintang kejora. Yang padahal di dalam Undang-Undang nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus Papua dijelaskan bahwa bendera bintang kejora tersebut adalah bendera sebagai lambang kebudayaan, lambang kebebasan, lambang pokoknya tentang budaya lah. Saya tidak tahu lebih jelasnya seperti apa. Malah akan tetapi dijadikan sebagai dasar bahwa ini separatis. Ini ingin merdeka. Sampai di salah satu akun Twitter saya yang pernah lihat di bio mereka, salah satu orang asli Papua, mereka menyebutkan kalau disebut separatis kami tidak apa-apa. Mereka sampai menerima saking muaknya dengan sebutan seperti itu. Padahal ya mereka hanya menyuarakan anti rasisme, mereka hanya menyuarakan bahwa mereka bukan monyet. Nah, dari kejadian tersebut berlanjut lagi dengan kejadian pemutusan atau diberhentikan jaringan atau internet di Papua. Yang pada awal 2020 lalu kita tahu Papua menang bahwa negara bersalah telah memutus jaringan di Papua. Ini sebagai salah satu pemberangusan demokrasi menurut saya. Kalau alasan pemerintah hanya dengan meminimalisir hoaks, yang seakan-akan bahwa itu kebenaran tunggal, bahwa dengan cara dimatikan bahwa pemerintah sudah melakukan hal yang benar dengan cara hal tersebut. Kalau kita lihat dari sudut pandang yang lain, malah kita tidak tahu sebenarnya yang terjadi di sana seperti apa. Hanya pihak-pihak pemerintah yang tahu sebenarnya seperti apa dan tidak dibuka kepada publik. Itu sebagai salah satu tindakan diskriminasi, rasisme, yang berujung kriminalisasi yang seperti kita tahu 7 tapol tersebut diputus bersalah.
dengan putusan yang diberikan sekitar 11 bulan, 10 bulan dari 7 tapol tersebut. Yang awalnya dituntut dari 15 tahun, 10 tahun, sampai 5 tahun. Dan 17 tahun, mohon maaf. Ada 17 tahun juga. Jadi ini adalah sebagai tindakan dari pemerintah atau respon pemerintah dalam menanggapi setiap hak-hak yang dilakukan oleh orang asli Papua, tapi dituntut dengan cara makar. Saya lihat bahwa secara sudut pandang mata saya, yang dilakukan oleh pemerintah adalah supaya agar orang asli Papua tersebut jerak, makanya dituntut makar. Malah secara fakta, dengan cara tersebut, malah membuat orang asli Papua semakin tidak betah dengan berada di Indonesia. Sebenarnya yang dilakukan pemerintah adalah salah menurut saya. Malah menambah sejarah yang sangat buruk yang diperlakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap orang asli Papua yang terus saja dikaitkan dengan makar karena adanya OPM dan lain-lain, dengan Bintang Kejora, yang semuanya sangat berkaitan dengan rasisme, diskriminasi, dan kriminalisasi yang terus saja diberlakukan oleh pemerintah kepada Papua. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih jawabannya untuk Saudara Ihsan. Memang benar bahwa kalau saja pemerintah mendengarkan seruan-seruan anti rasisme, tinggal pemerintah misalnya masyarakat Papua ingin hentikan tindakan rasisme, pemerintah tinggal jangan membuat tindakan rasisme. Siapa yang melakukan tindakan rasisme ditangkap, sudah selesai, betul. Wah, gitu aja kan, sederhana kan, sederhana. Tetapi kalau kita lihat dari sekarang, setiap masyarakat Papua ingin menyuarakan tindakan jangan rasisme, tetapi hanya saja dikeluarkan pasal-pasal yang pamungkas yang untuk membuat jerah, yaitu makar. Ini itu tadi. Ya, kita lanjut pertanyaannya untuk Sobat Aspia. Sobat Aspia, mari jawab. Astagfirullahaladzim, aku ketawa. Oke, Sobat Aspia, mari jawab. Pegang mata di pinggir. Ulangi. Pertanyaannya apa, Sobat Nasron? Oke. Pertanyaan tadi, kenapa sih setiap masyarakat Papua menyuarakan tindakan jangan rasisme seperti itu kira-kira, yang menyangkut tentang pemerintah, masyarakat Papua ini menuntut bahwa pemerintah janganlah buat masyarakat lain ini berlaku rasisme kepada kami. Tetapi itu dianggap salah oleh pemerintah dan dijatuhkan pasal makar. Dan kalau kita lihat sendiri kan itu proses demokrasi. Kalau misalnya itu terus terjadi, ya kita akan terjadinya krisis demokrasi. Memberikan pandangan, silakan. Oke, terima kasih Sobat Nasron. Ya, baik. Jadi setiap masyarakat Papua, saat setiap masyarakat Papua ingin menyuarakan suaranya berhenti rasisme, selalu aja tindakan pemerintah mengatakan bahwa tindakan tersebut makar. Sebenarnya aku bingung juga apa unsur tersebut yang mengatakan makar, karena kan dalam podcast kita sebelumnya kan ada menjelaskan definisi makar sendiri. Makar itu merupakan dari bahasa Belanda yang berarti yang dalam bahasa Belanda itu aanslag yang berarti serangan. Yang mana makar sendiri itu dibagi menjadi 3 kategori. Makar terhadap keselamatan presiden, makar terhadap pemerintah, makar terhadap wilayah NKRI. Terus unsur dari menyuarakan aspirasi mereka berhenti sikap rasis itu unsurnya masuk dari mana? Aku bingung juga. Kok bisa masuk ke dalam unsur makar? Kalau apabila seperti kata Ihsan tadi,
karena mereka saat menyuarakan aksi tersebut, mereka membawa bendera bintang kejora lah, lalu dimasukkan dalam pasar makar. Kan sudah dijelaskan juga kata Ihsan tadi dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 mengenai otonomi khusus Papua. Di situ kan dijelaskan bahwa itu merupakan bendera kebudayaan. Jadi ya bingung juga lah dari mana unsur makarnya. Kok bisa orang menyuarakan apresiasi, menyuarakan pendapat, dituduh makar. Daripada menuduh makar, mending selesaikan akar permasalahan, selesaikan hukumlah orang-orang yang melakukan rasisme, bukan hukum melakukan itu apresiasi tersebut. Bahkan mengenai Undang-Undang Otonomi Khusus ini sendiri selama 20 tahun lah. Kan katanya nih Undang-Undang Otonomi Khusus ini berlaku pada tahun 2021 dan akan berakhir pada tahun 2021. Bahkan selama diberlakukannya Undang-Undang Otsus ini pun banyak terjadi kekecewaan masyarakat adat atas masalah hutan dan lahan tak pernah berhenti di sanalah. Konflik antar masyarakat dengan perusahaan dan pemerintah pun banyak terjadi di Papua, bahkan tidak jarang akan berakhir kekerasan. Kok malah mengkritik masalah itu, tidak menyelesaikan akar-akar permasalahan di sana? Mungkin selesaikan aja dulu. Jangan jangan langsung menghukum, membatasi masyarakat untuk mengeluarkan pendapat, namun selesaikan akar permasalahannya. Karena apabila kita menyelesaikan suatu penyakit, maka penyakit lain pun akan tumbuh. Kita harus mencegah sebelum terjadi, sedia payung sebelum hujan. Lebih baik lakukan tindakan preventif daripada represif. Dan mungkin dari aku loh. Terima kasih. Oke, benar kata Ini baterai habis ya? Asbia. Lebih baik. Oke, benar kata Asbia tadi, lebih baik ya diselesaikan. Apabila kita lihat sekarang, setiap masyarakat Papua menyuarakan tentang jangan rasisme, selalu dikeluarkan pasal makar. Itu sama saja menyebabkan masalah lagi. Seperti itu kira-kira. Oke, kita lanjut kepada Saudara Fajriansa. Oke, berikan jawabanmu. Ya, terima kasih kepada Nasron atas pertanyaan terakhirnya. Kenapa sih pemerintah selalu mengatakan ini makar, sedikit-sedikit ini makar? Kalau menurut aku sih, negara Indonesia ini bukan lagi negara yang demokrasi, justru negara yang anti kritik. Pemerintah selalu saja menjadikan pasal makar itu sebagai alat atau senjata terhadap mereka yang berani bersuara gitu. Seakan-akan pemerintah ini menunjukkan sikap bahwa ayo siapa yang berani berbicara kena pasal makar, sedikit pasal makar. Jadi itu aja sih. Padahal kan dari tersebut kan semua unsurnya tidak terpenuhi gitu. Nah, mengenai makar sendiri kan sudah dijelaskan oleh Aspia dan Ihsan tadi. Jadi menurutku pemerintah nih sekarang nih kayak anti kritik gitu aja. Jadi sedikit-sedikit kan orang ada bersuara menyampaikan aspirasi dikenakan pasal makar lah segala macam. Itu aja sih menurutku. Pemerintah ini takut aja dikritik. Ya, begitulah tadi masalah-masalah mengenai Papua mulai terjadi antara pelurusan sejarah, pembelokan sejarah, tindakan diskriminasi, kriminalisasi, banyaklah hal-hal yang terjadi di tanah Papua, yaitu manusia ya mungkin tidak jadikan manusia, sampai ada kata-kata yang tadi dibilang oleh aparat penegak hukum monyet, berarti kan dia menganggap masyarakat Papua kan binatang. Nah, itu sangat tidak wajar dalam negara kita. Bahkan negara kita menjunjung tinggi hak asasi manusia loh, yaitu adalah hak sipol dan hak sipol dan hak apa weh? Hak apa weh? Apa satu lagi hak sipol dan Oke, aku ulangi. Oke, yang dimana kan negara kita kan menjunjung tinggi hak asasi manusia yang dimana masyarakat mempunyai hak sipol dan hak ekosop, mana itu tertanam dari sejak manusia itu lahir.
manusia sudah mempunyai hak tersebut. Oke, kita lanjut dengan sesi terakhir, yang dimana ini kita sudah panjang berdebat dan bagaimana menyampaikan pendapat tadi tentang masalah Papua. Selanjutnya kita pada sesi closing statement dari kawan-kawan. Oke, merasa siapa yang mau duluan? Aku aja dulu. Baterai sisa 9%. Oke. Oke. Aku ada sedikit permintaan aja, gagasan pemerintah bahwa untuk pemerintah sebelum semuanya menjadi lebih kacau, lebih buruk keadaan di Papua, sebaiknya tunjukkanlah keseriusan terhadap permasalahan yang ada dengan lebih memperhatikan apa aja sih yang menjadi penyebab terutama pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Habis itu dan juga sesuai dengan kehendak orang-orang Papua bahwa akuilah bahwa di sana tuh memang ada pelanggaran HAM. Habis itu hukum aja bagi mereka yang melakukan pelanggaran HAM. Habis itu untuk mengatasi masalahnya mungkin pemerintah bisa melakukan pendekatan-pendekatan dengan masyarakat Papua, mendengarkan aspirasi mereka, apa sih yang mereka mau, apa sih yang mereka inginkan. Apalagi pemerintah ini kan memiliki kewajiban hukum untuk menyelesaikan permasalahan yang ada ini. Oke, itu aja. Terima kasih, Nasron. Ayo, Saudara Asbia. Wah, oke. Ini closing statement dari aku lah, last but not least. Terakhir ini untuk kita semua, bukan hanya untuk pemerintah, maksudnya daripada membuat Papua merdeka, bukankah langkah lebih baiknya itu memerdekakan masyarakat Papua? Selesaikanlah luka-luka lama, karena bagaikan ditinggal mantan, itu sangat sakit, membuat seorang gagal move on. Apalagi luka batin yang dirasakan masyarakat Papua yang berpuluh-puluh tahun namanya, yang belum diselesaikan oleh negara. Berhentilah bersikap rasis, karena yang ditanya dalam kubur itu ialah menerap bukan apa warna kulitmu. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda namun tetap satu. Kita merupakan negara NKRI. Indonesia adalah Papua dan Papua adalah Indonesia. Mungkin dari aku itu saja. Terima kasih. Oke. Siap. Untuk Saudara Asbia, terima kasih closing statement. Untuk Saudara Isan? Baik, untuk closing statement saya sebagai sebuah solusi ke depan untuk pemerintah, dari saya pribadi, seperti yang saya sebutkan di awal, sudah saya sebutkan closing statement saya sedikit demi sedikit. Ada dua sudut pandang dari saya. Pertama dari subjektif dan ada dari objektif. Pertama subjektif, ketika orang asli Papua menyuarakan ingin merdeka dari dulu sampai sekarang, saya rasa itu sudah dari hati mereka dan mereka lebih paham dengan wilayah mereka lebih paham apa yang mereka rasakan karena mereka yang mengalami, mereka yang bertindak. Jadi menurutku dari aku pribadi, jikalau mereka memang ingin melakukan referendum, mereka ingin merdeka, itu hak mereka, saya tidak bisa memaksakan. Kalau dari saya pribadi, itu. Untuk dari objektif, untuk kebaikan secara luas, untuk pemerintah dan untuk orang asli Papua dan maupun tanah Papua itu sendiri, lakukanlah dialog. Jangan hanya bacot Indonesia, jangan hanya bacot dengan slogan-slogan, jangan hanya bacot dengan sponsor-sponsor, menyebutkan dengan cara merchandise, menuliskan saya Indonesia, saya Papua misalnya. Saya Papua, saya Indonesia. Tidak cukup menurut saya dengan cara itu, karena itu hanyalah sebuah solusi yang sangat tidak mengena sama sekali. Yang perlu dilakukan adalah dengan cara mencari solusi yang benar-benar, dialog terlebih dahulu, jangan dari elit-elit politik saja, tapi dengan cara berbicara secara hati ke hati, dari yang paling atas sampai yang paling bawah. Nah, bandingkan aja lagi situ. Mana yang bujur sebujurnya? Sebujur, kenapa jadi bahasa Banjar? Bandingkan aja dari situ. Bandingkan aja dari situ. Mana yang benar sebenarnya? Apakah memang dari elit politik, dari pihak Papuanya,
ataukah memang yang merasakan langsung dari tingkat terbawah? Dari saya seperti itu. Terima kasih. Oke, itulah tadi dari closing statement dari kawan-kawan. Mungkin aku menutup sedikit dengan bahwa untuk menisang pertama sesuai amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 dibuatnya KKR, yaitu merupakan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, pembentukan perwakilan Komnas HAM dan Pengadilan HAM untuk terciptanya penegakan hukum yang supremasi. Dan dari aku yang kedua yaitu adalah biarkan para jurnalis dari internasional maupun nasional meliput tentang sejarah tentang Papua. Dan yang terakhir, lakukanlah dialog Papua dan pemerintahan pusat maupun dari seluruh masyarakat Papua dan pemerintah Indonesia. Dan terakhir lagi yaitu cabut operasi militer dan tegakkan keadilan siapa aja yang melakukan tentang penembakan yang maupun penyiksaan ataupun tentang kekerasan kriminalisasi pada orang Papua. Itu harus ditindak. Oke, mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you. Waalaikumsalam.